di Dialog RRI edisi 26 Maret 2024. Tidak terasa ini adalah puasa ke-15 ya, Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Maret. Tentu saja kita sudah melewati separuh dari perjalanan ibadah puasa kita. Bersyukurlah kita semua yang masih diberikan kesempatan oleh Sang Maha Kuasa untuk bisa mengumpulkan banyak pahala dan juga rangkaian ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Tapi tahukah Anda sebenarnya apa yang menjadi filosofi puasa di bulan suci Ramadan ini? Jangan sampai kita hanya menjalankan ibadah puasa tapi tidak tahu apa makna dan apa yang kemudian yang bisa menambah pahala ibadah puasa kita. Untuk itu bersama saya sudah hadir di studio penyuluh agama Islam ahli pertama Kementerian Agama Kabupaten Bone, narasumber yang sudah tidak asing lagi, sudah sering sekali hadir di Dialog RRI, dengan Ibu Fatma Utami Jauharo STHI. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Fatma? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, ini lama sekali baru kita bisa bersama lagi Bu Fatma. Betul. Ini adalah puasa yang pertama kali mungkin buat Bu Fatma di Bone ya? Iya, betul. Masya Allah, Perdana. Masya Allah, Masya Allah. Apa yang bisa diceritakan sedikit di awal perbincangan kita, puasa yang berbeda di kampung halaman di Jawa Timur dengan di Bone, Bu Fatma? Mungkin menunya ya. Oh, menunya Kondro, coto, berat-berat ya? kapurung. Sementara kalau di Tidak ada. tidak ada. Barongko juga tidak ada di sana. Tapi apa yang menjadi khas di bulan suci Ramadan yang menjadi takjil di Jawa Timur? Saya kira sama ya, kolak. Oh, Kolak di kolak. sini karena banyak sekali penjual di Bone, ternyata juga adalah orang Jawa. Oke. Jadi hype-nya itu hampir sama ya. Oke, ada kolak pisang juga gitu ya. Ya. Tapi yang menarik di Bone itu lebih khas lagi, ada namanya kolak sukun. Belum coba. Itu yang mungkin Mbak Fatma harus coba itu. Iya, iya. Baik. Nah, pendengar nanti juga Anda boleh berpartisipasi di interaktif 081385474491. Kita juga sekarang sedang live di Facebook, jadi nanti Anda boleh menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Bu Fatma, tema kita hari ini adalah filosofi berpuasa di bulan Ramadan. Saya tentu di awal perbincangan kita ingin menggali lebih dalam lagi sebenarnya apa makna dan filosofi di balik ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Filosofi puasa Ramadan terdengar agak berat ya Pak. Mempertanyakan filosofi itu sebenarnya baik, karena itu akan memperdalam makna ibadah kita. Mungkin selama ini kita hanya taklid saja, ya hanya ikut-ikutan saja, sekedar menggugurkan kewajiban, atau hanya melaksanakan rukun iman, rukun Islam, atau malah hanya dijadikan beban tahunan karena kita tidak tahu, ya udah karena sekedar ngikut saja gitu. Tetapi juga banyak sekali menantikan Ramadan, bulan suci gitu. Bagaimana maknanya, untuk apa sebenarnya tujuannya? Karena setiap ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan tentunya memiliki makna yang perlu dipahami agar ibadah kita itu khususnya di bulan suci itu tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja gitu. Dan tapi bisa lebih khusyuk begitu ya? Betul gitu. Nah, ini mengutip dari tafsir Al-Misbah gitu, Prof. Quraisy Shihab. Jadi menarik sekali dalam tafsir kalau kita mau membaca, dan ini menjadi mainstream ya. Surat Al-Baqarah 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kalau kita gali surat ini, itu menjadi salah satu landasan ibadah kita laksanakan pada bulan suci gitu. Dan kalau kita merujuk, oke lah semua orang bisa membaca artinya ya gitu, tetapi kita lebih dalam lagi bagaimana tafsirannya ini gitu. Nah, Profesor Quraisy Shihab itu menjelaskan dengan sangat baik bahwa
kita akan menemukan pendalaman makna pada Al-Baqarah 183 itu dijelaskan agaknya mengisyaratkan bahwa apa yang diwajibkan ini sedemikian penting dan bermanfaat bagi tiap orang, bahkan kelompok, sehingga bisa jadi kalau saja kita tidak melaksanakan, sebenarnya manusia itu sendiri yang akan merugi, gitu. Karena kalau kita merujuk kepada literalis ayat ini, gitu, bahwa orang-orang yang beriman, ajakan kepada orang-orang yang beriman, sebesar apapun keimanannya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi kalau kita melihat bahwa ini kalau kita merujuk siapa yang memerintahkan, nah di sana. Lalu sesungguhnya ini dilaksanakan juga, diwajibkan sebelum orang-orang ketika ayat ini turun, berarti sebelum umat Islam. Bisa jadi umat-umat agama samawi yang terdahulu dalam tradisi Kristen ataupun Yahudi juga melaksanakan ibadah puasa. Betul, melaksanakan ibadah puasa. Ayat puasa dimulai dengan ajakan kepada setiap orang, walau seberat apapun keimanannya, untuk melaksanakan perintah itu. Melaksanakan ajakan berpuasa, ibadah dimulai dengan satu pengantar, mengundang setiap mukmin untuk sadar perlunya perintah. Nah, ada yang menarik dalam ayat ini itu bahwa pertanyaannya, kewajiban puasa tanpa menunjuk siapa yang mewajibkannya, gitu. Ini kan ayat ajakan ya. Nah, ini nanti bisa kita dalami dalam konteks tafsir ya. Tetapi agaknya untuk mengisyaratkan bahwa memang diwajibkan ini adalah untuk kebermanfaatan kembali lagi kepada diri kita. Dan kalau melihat dalam konteks secara sains, secara ilmiah, gitu kan, ini apa ya, sudah banyak ya kajiannya, penelitian bahwa kenapa sih orang-orang itu harus perlu kita puasa, menahan diri ya, menahan diri berpuasa. Dan kajian ini itu bisa dijelaskan secara sangat ilmiah sekali gitu. Jadi bukan semata-mata karena teologis atas dogma, atas dogma agama gitu, tetapi juga bisa dijelaskan dengan sangat ilmiah, dengan logika begitu. Kebermanfaatannya, misalnya apa sih fungsinya bagi tubuh kita, diri kita, kesehatan mental kita secara psikologis. Nah, itu banyak sekali kajiannya. Oke. Jadi sebenarnya pada prinsipnya ibadah puasa itu manfaatnya akan kita rasakan juga kembali ke diri kita, begitu ya. Dan satu yang kita perlu stressing dalam surah Al-Baqarah itu disampaikan bahwa hai orang-orang yang beriman. Artinya hanya mereka lah yang beriman lah yang kemudian diwajibkan untuk berpuasa, begitu ya. Baik. Nah, Bu Fatma, lalu sebenarnya seperti apa ibadah puasa itu membentuk kesadaran spiritual dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Puasa dan kesadaran spiritual ini ada satu penelitian di American College Kardiologi itu menyatakan kalau melalui puasa atau menyucikan jiwa, maka stres, niat melanggar norma yang ada dalam diri itu dapat teratasi. Iya. Saat puasa itu kan orang menyadari tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Betul. Mana yang melanggar norma, mana yang tidak bertentangan dengan norma. Dan itu dilakukan dengan sadar. Iya. Maka dari itu semangat spiritualnya akan meningkat dan dapat merasa menjadi lebih tenang karena adanya kesadaran tadi. Iya. Puasa itu kan menahan sebenarnya ya. Betul. Jadi kita bisa menahan melakukan hal yang tidak bertentangan dengan kaidah Islam, itu adalah bagian dari puasa, begitu ya. Ya. Oke. Menahan diri. Nah, dan bagaimana juga semangat spiritual yang tadi itu seseorang berpuasa 1 bulan penuh ya, itu kan akan terus menjaga agar
senantiasa terjaga. Bagaimana kita mempertahankan motivasi kita dalam berpuasa. Iman seseorang itu kan naik turun ya. Iya betul, fluktuatif ya. Ya betul. Bagaimana kita dalam 1 bulan 29-30 hari untuk menjalankan ibadah ini dengan penuh kesadaran kita gitu. Karena banyak sekali dalam bulan suci itu kita tahu bahwa ada di sana momen Lailatul Qadar yang kita imani sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Istimewa sekali ya. Ya, mengejar 1 malam dalam 1 bulan itu, dan pada malam itu orang yang berpuasa akan mengerahkan segala daya upayanya agar bisa mendapatkan kebaikan. Yang ini ya hanya terjadi pada hari bulan Ramadan saja, bulan suci saja, dan singkatnya pada tahapan ini kebaikan yang belum tentu setara dengan jatah umur yang dia miliki, gitu, maka akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, ini membuat kecerdasan spiritual seseorang akan terus senantiasa meningkat, gitu, bahwa bagaimana keutamaan hikmah yang kita bisa ambil dalam bulan suci, gitu, karena banyak sekali loh yang ternyata dengan spirit ibadahnya di tahun sebelumnya diberikan kebermanfaatan atas apa yang sudah dijalaninya, maka dia menantikan betul-betul memanfaatkan sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan ibadahnya dari tahun ke tahunnya. Dan tidak hanya pada tahap kecerdasan spiritual atau spirit keimanannya, gitu. Kalau kita berbicara spiritual itu lebih dari more than religion ya, gitu, lebih dari agama ya, lebih dari agama, gitu, karena spiritual itu setiap orang itu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, gitu. Pengalaman Ramadan kita biarpun pada hari yang sama itu kita mempunyai keimanan pada tahap spiritual, ketenangan jiwa yang berbeda-beda, gitu, dan secara emosional pun itu akan berpengaruh. Nah, ini aspek keduanya ya, dalam kondisi saat kita berpuasa, menahan diri, menyadari ibadah kita itu dapat mengembangkan spirit kecerdasan emosional yang puasa ini adalah identik dengan menahan hawa nafsu. Kalau di hari-hari biasa bebas kita melaksanakan apa yang kita mau, jajan semau kita, gitu, melakukan hal-hal kesenangan duniawi sesuai sama apa yang kita mau, tetapi kan kita di sini belajar ya, dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita, dan itu tentu saja tidak mudah. Gitu. Jadi sebenarnya puasa itu punya pengaruh yang besar terhadap pembentukan kesadaran spiritual ya, Mbak Fatma ya. Baik. Lalu sebenarnya kalau tadi Bu Fatma mengatakan puasa itu kita harus bisa mengontrol diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita dan segala macam. Artinya sebenarnya ada keterkaitan antara puasa dengan disiplin, kesabaran, dan juga pengendalian diri ya. Ya, pelajaran dari puasa ini kan sebenarnya pelatihan ya, pelatihan pengendalian jiwa, emosi kita, nafsu kita yang dan hal-hal negatif lainnya lah ya, nafsu dan amarah kita, dan ini kan yang tidak sering disadari itu bahwa oh ya sudah sekedar tidak pengendalian fisik saja, tetapi bagaimana dengan aspek ruhaniah kita, emosional kita, gitu. Misalkan dengan amarah, emosi, atau sekedar menggunjing orang lain, gibah. Gibah. Jadi sering diplesetkan gibah ini adalah bukan gibah uang, tapi fokus group discussion. Oh iya, FGD. Oke. Astagfirullah. Sebenarnya dibahas adalah membicarakan orang lain. Fokus discussion. Iya, gitu. Jadi tidak batal dong puasa saya karena saya sedang melaksanakan FGD ini. Bentuk pembelaan ya. Iya, gitu, pembelaan dan dengan berpuasa itu kan melatih mengendalikan segala hal termasuk keinginan dan memadamkan nafsu. Nah, bila ditarik
terkait dengan kedisiplinan itu bahwa kita itu kan kalau ritme kita berpuasa itu kan kita diatur ya oleh timing ya. Betul. Jam sekian sampai sekian kita melewati fase imsak. Sekian sampai sekian kita azan subuh. Kita banyak sekali ibadah yang harus dilaksanakan. Stop, kita tidak bisa merokok, tidak bisa makan, tidak bisa gibah, menggunjing dan seterusnya. Itu mengendalikan diri, termasuk juga bisa kebutuhan seksual. Itu kan diatur ditahan, juga ya, ditahan gitu. Dan ini kan menjadikan kita itu mempunyai ritme yang memang diatur. Iya, terjadwal begitu ya. Iya, spesifik waktunya dan ini kalau maka itu akan mendisiplinkan pola kita. Iya. Tentu saja ada juga yang sampai kebablasan, mungkin ada istilah juga puasa balas dendam. Puasa balas dendam adalah kita mengikuti semua aturan waktunya, tetapi tidak disiplin pada aturan makan kita. Jadi balas dendam kita adalah dalam sekaligus satu waktu coto, konro, kapurung masuk semua. Nah ini kan juga keliru ya. Belum tepat ya kalau tidak ya, kalau itu belum disiplin dong, karena kita tidak disiplin dalam pola makan kita. Kalau waktu makan kita kita sudah waktu kita, tetapi bagaimana dengan pola makan kita, asupan kita, apa yang diperhatikan atau tidak gitu. Ini kan terkait dengan sistem imunitas kita. Puasa itu meningkatkan imun kita loh. Gitu. Ya. Karena karena waktu kemarin COVID itu kan banyak sekali kajian terkait daya tahan tubuh kita menghadapi pandemi dengan puasa. Ya masa dalam posisi kita sekarang wabah, pandemi besar gitu, terus kita puasa, bagaimana imun kita? Nah, ada satu riset menarik bahwa ternyata puasa itu menjaga imun kita, tetapi ketika kita mengatur pula kedisiplinan pola makan kita. Nah, ada catatannya di sana gitu. Jadi jika memperhatikan pola makan seimbang, berbuka dan sahur, istirahat yang cukup, kita tidak terlalu stres, olahraga cukup ya, bukan berarti kita puasa itu tidak bisa olahraga. Bisa kita biasanya dilakukan menjelang berbuka puasa banyak sekali. Betul. Ya, nah itu sejam sebelum berbuka. Ya, itu yang kalau mau ditarik soal kedisiplinan kita dalam momen bulan suci Ramadan. Baik, jadi ternyata ada koherensi ya Mbak Fatma ya, antara puasa dan disiplin. Dan saya merasakan itu bahwa selalu ada kayak sudah diatur, kayak kita tuh kayak punya manajer gitu ya, mengatur schedule kita. Betul. Bahwa setelah salat subuh sempat kali mengaji dulu, tadarusan dulu, setelah itu mandi dan segala macam. Jadi kita nggak semaunya gitu mengatur hari-hari kita. Oke. Lalu kemudian terkait dengan kesabaran dan juga pengendalian diri, bisa diceritakan juga seperti apa sebenarnya hubungan antara puasa dengan kesabaran serta juga pengendalian diri. Nah, tubuh ketika kita berpuasa itu kan tubuh mendapatkan fase istirahat khusus ya. Ini kalau ditarik antara bagaimana dari sisi teologis dan sains gitu, bagaimana kebermanfaatan. Nah, ini sekali lagi menggali bahwa filosofi itu tidak selalu muluk yang berat-berat loh, tapi bisa kita nalar secara ilmiah gitu. Ketika usus kita itu beristirahat dan perut kita juga minim beraktivitas gitu, itu membantu detoksifikasi pengeluaran racun dalam tubuh. Nah, ini dari segi medis. Dan puasa itu bisa juga mengurangi kadar lemak dalam tubuh. Dan ini kan kalau kita kelebihan lemak kan sebenarnya mengganggu keseimbangan keseimbangan metabolisme, betul, kekebalan. Dan ini kan kalau lemak yang banyak akan memicu produksi sel yang menyebabkan peradangan pada organ tubuh kita dan memicu munculnya penyakit. Nah, berarti kan di sini ada kebermanfaatan yang sebenarnya itu kita rasakan langsung pada tubuh kita gitu. Dan masalah kesehatan lainnya saya kira juga ketika kita merasa lapar, ya otomatis kita menahan kalau kita itu berarti sekitar berapa jam? 12 jam. 12 jam itu memicu sel-sel induk dalam tubuh kita untuk
memproduksi sel darah putih dan untuk melawan infeksi yang ada dalam tubuh kita. Nah, itu salah satu temuan yang menarik bahwa kesabaran kita dalam berpuasa itu ketika kita melakukan ibadah tanpa intervensi atau hanya sekedar dogma agama saja, itu justru kita akan berterima kasih dengan adanya momen Ramadan, bahwa tubuh kita akan berterima kasih pada jiwa kita, berterima kasih pada bulan suci yang telah membuat merestart restart tubuh kita gitu. Dan mungkin kalau tidak adanya perintah puasa, saya kira tubuh kita juga memerlukan fase istirahat ini gitu. Perlu detoksifikasi juga. Detox, entah itu dianjurkan oleh pakar medis misalnya, kalau terlepas dari teologis misalnya. Oke, dari pakar teologis dengan perkembangan ilmu medis yang luar biasa, teknologi dan seterusnya, ya mungkin itu akan dianjurkan juga. Itu yang membuat kita akhirnya relevan bahwa kesabaran kita dalam berpuasa juga diimbangi dengan kesadaran bahwa kebermanfaatannya adalah kembali kepada diri kita. Oke. Nah, saya beralih ke pertanyaan berikut, Bu Fatma. Ada yang fenomena menarik yang saya saksikan sejak Ramadan saya alami ya, bahwa di luar sana semakin banyak orang-orang yang berbagi. Jadi hampir di pinggir-pinggir jalan ada yang berbagi takjil, nasi kotak dan segala macam. Masjid juga semakin rame begitu ya, semakin banyak sumbangan. Bapak A 5 juta, Bapak B 300.000 segala macam. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Jadi sebenarnya apakah puasa juga mempengaruhi hubungan sosial atau empati kita terhadap orang lain, Bu Fatma? Ya, ini relevan dengan pembahasan sebelumnya terkait dengan sabarnya kita puasa dan solidaritas mungkin ya, terkait dengan sosial, hablum minanas kita kepada lingkungan kita, bahwa ibadah puasa juga dipandang sebagai cara untuk belajar tentang kesabaran, menghentikan kebiasaan buruk, dan tentu saja solidaritas terhadap mereka yang tidak mampu. Iya. Kurang beruntung. Nah, kita bisa merasakan bagaimana apa yang orang lain di luar sana yang kurang beruntung merasakan lapar misalnya, menahan lapar, menahan hawa nafsu untuk tidak bisa membeli sesuatu yang mereka inginkan. Lalu di sana muncul empati kita, dan empati itu memunculkan rasa kepedulian kita, gitu. Terlepas dengan mereka satu iman dengan kita atau tidak, itu jika dirasakan terhadap sesama manusia, itu kepedulian kita itu tidak terbatas dengan apapun latar belakang seseorang, gitu. Dan itu kan timbul rasa kasihan juga ya, empati kita, dan itu yang akhirnya memunculkan solidaritas kita terhadap sesama manusia kita, gitu. Dan yang menarik adalah vibes Ramadan kali ini itu solidaritas kita tidak hanya kepada teman-teman yang sesama Muslim. Betul. Tetapi juga solidaritas terhadap teman-teman yang non Muslim juga. Bu, saya potong sedikit, Bu Fatma. Saya juga jadi ingat dengan tren war takjil, di mana kemudian nomis berburu takjil juga di pukul 15-16, lalu kemudian juga dijadikan meme oleh banyak platform sosial media. Ini kan sesuatu yang menarik gitu. Artinya yang bersuka cita di bulan Ramadan bukan hanya saudara kita orang Islam begitu ya, tapi juga non Muslim gitu, karena mereka juga bisa menikmati suguhan takjil. Pada ujungnya juga menggerakkan perekonomian kan. Nah, ini vibes-nya happy sekali ya. Media sosial dipenuhi dengan hal-hal yang positif ya. Dan ada yang menarik juga bahwa war takjil ini itu kita dipecah oleh pemilu, tetapi disatukan oleh takjil. Juga ada mention. Nah, ini mention ini spesial dan dikhususkan kepada Menteri Agama.
Oke. Jadi apa isinya? Pak Menteri, tolong berlakukan KTP untuk setiap yang membeli takjil, begitu kan? Desmen ya. Iya, karena jam 3 saya beli takjil tapi semua habis. Iya. Jam 3 mereka berburu takjil tapi kita masih bertahan hidup. Itu kan nggak fair ini ya. Ini kan hal-hal yang membahagiakan ya, betul, bahwa betul. Bagaimana betul tadi yang dikatakan Puang Imran, kalau ini menumbuhkan dan meningkatkan UMKM kita, betul. Gitu. Jadi ini itu kan akhirnya menembus akhirnya ruang sekat-sekat keagamaan kita gitu. Maka di sana ada hal-hal yang kebaikan untuk kepada semua umat manusia, tidak terkecuali oleh terlepas dia beragama atau tidak, terlepas dia puasa atau tidak misalnya. Ya kan kalau teman-teman Nasrani tidak berpuasa dong gitu, tapi vibes-nya ya. Momen ini dirasakan oleh semuanya. Betul. Dan terasa banget sense of toleransinya ya, Mbak Fatma ya. Banget. Dan saya menyaksikan sebuah tayangan, ada bahkan beberapa nonis yang membeli takjil, itu bukan buat mereka sebenarnya. Dia borong untuk kemudian dibagikan ke abang-abang tukang becak, tukang sampah dan segala macam. Artinya sikap toleran itu juga sudah mulai tumbuh sebenarnya sekarang begitu ya. Wah, luar biasa. Yang panen pahala bukan hanya kita ya. Iya, betul. Tapi kita sedekah pahala juga. Tanpa kita sadari sebenarnya bahwa kita memberikan pembelajaran kepada mereka untuk juga berbagi dan menebar pahala juga sebenarnya di bulan Ramadan ini ya, Bu Fatma. Iya. Dan ini ada yang menariknya juga adalah ketika kita terkait dengan takjil dan non muslim ya, toleransi terkait dengan toleransi kita itu tidak hanya sekedar pada tataran teoritis, tetapi sudah kita laksanakan dan biasa saja gitu. Dan ini tidak yang justru tidak mengeksklusifkan bahwa Ramadan itu adalah momennya umat Islam. Tidak. Ini momen untuk semua orang, semua kalangan dan semua agama gitu. Dan ketika kita memberikan takjil, memberikan sedekah, memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, itu kan sebenarnya juga pahalanya itu sama. Kita yang memberi dengan orang yang berpuasa Masya Allah. Ya, dan ini mungkin yang membuat motivasi kita untuk berbagi. Gitu. Dan ya teman-teman yang non muslim ini kan ya solidaritas itu ya. Baik. Ya. Baik. Nah, Bu Fatma, tadi juga saya ingin sedikit stressing mengenai pengendalian diri. Puasa itu identik dengan pengendalian diri karena sebenarnya kan rohnya adalah menahan begitu ya. Tapi pada bulan suci Ramadan, saya juga membaca banyak artikel gitu, termasuk kemudian bulan suci Ramadan itu puasanya sebulan, lebarannya sehari, tapi pengeluarannya sama dengan setahun. Artinya sebenarnya tingkat konsumtif masyarakat di bulan suci Ramadan ini juga tinggi. Mereka beli baju baru yang banyak, ganti furniture, kursi baru dan segala macam. Artinya kan sebenarnya esensi pengendalian diri itu tidak sepenuhnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat di bulan Ramadan ini ya. Gimana komentarnya? Ya. Nah, ini juga yang perlu disadari, kalau bulan Ramadan itu bukan hanya momentum bulanan, setahun sekali gitu. Kalau kita bisa katakan bahwa kasarnya mabrurnya kita dalam momen Ramadan ini itu bisa dirasakan bila mana tidak hanya pada Ramadan saja, tetapi juga harus konsisten pada bulan-bulan selanjutnya. Kalau menurut ekonom itu 45% pengeluaran kita selama bulan Ramadan itu adalah pada konsumsi makanan. 45%, bayangkan, hampir setengahnya. Dan itu kan bentuk pengendalian diri kita yang masih minim, yang tadi gitu, yang istilahnya puasa balas dendam gitu. Maka memang ini ya yang menjadi refleksi kita bahwa katakan kalau ujian kita pada bulan Ramadan adalah ketika kita pada 12 jam mengendalikan nafsu kita terhadap konsumsi kita, itu bahwa
itu akan mengakumulasi juga terhadap hawa nafsu kita untuk memasukkan semua jenis makanan pada satu kali waktu. Itu menunjukkan bahwa ketika seseorang tidak bisa mengendalikan apa yang tidak bisa dia dapatkan pada saat dia inginkan, itu akan dihabiskan pada satu waktu itu tadi. Nah, itu kan pengendalian diri yang sebenarnya perlu menjadi refleksi kita bersama, gitu. Dipertanyakan. Iya, tapi kalau kita mau sadari, kalau kita juga mau belajar dari pengalaman, itu hanya sebatas lapar mata. Iya, benar. Karena ketika kita mau semua kita inginkan itu terbeli ya, kalau kita pada saat memakannya itu termakan semua tidak? Tidak juga, karena kita sudah merasa kepenuhan. Makanya ya di antara coto, konro, kapurung itu paling ya hanya 1 atau 2 menu saja yang bisa masuk ke perut kita gitu. Betul. Jatuhnya jadi mubazir kan? Itu pengendalian diri yang sebenarnya. Nah, apabila itu terkait dengan kecerdasan pengendalian emosional kita. Bahwa kalau puasa identik dengan menahan hawa nafsu dan menahan lapar, dahaga, marah pada aspek negatif, maka emosional kita juga perlu melatih mengendalikan, menahan keinginan dan memadamkan nafsu kita. Bila manusia terbiasa berbuat baik dengan mengendalikan hawa nafsu, maka pengeluaran ya oke lah, katakan butuh prestis atau segala macam, butuh kebaruan, butuh sesuatu hal yang bisa dilihat ketika Idul Fitri karena banyak orang datang ke rumah kita, berkunjung, silaturahmi, perabot kita baru semua, itu kan emosional ya. Itu bukan hanya nafsu makan, nafsu hawa nafsu terkait lapar, dahaga juga, tetapi nafsu emosional kita, makanya dan show off juga, nafsu show off. Betul, pengen dilihat, mau dilihat, dan tidak hanya berhenti pada bulan Ramadan, tetapi harus juga konsisten pada bulan-bulan berikutnya. Oke. Wah, ini menarik ya sebenarnya. Jadi kalau kita bicara puasa tidak hanya tentang lapar dan haus sebenarnya, tapi more than that, kita punya banyak sekali makna di balik itu, begitu ya. Baik, Bu Fatma, kami akan kembali dengan dialog RRI dengan topik yang menarik ini setelah kita dengarkan persembahan lagu berikut. Ada Budi Dore. Terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan kami di dialog RRI Bone dengan topik filosofi berpuasa di bulan Ramadan. Masih bersama saya Imran Bate dan narasumber saya penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Bone, Ibu Fatma Utami Joharo. Tadi kita sudah banyak mendapatkan pencerahan dari Bu Fatma terkait dengan seperti apa sebenarnya makna dan juga filosofi berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, yang mungkin agak sulit kita ingin share adalah tidak semua orang bisa memaknai ibadah puasa dengan tawadu dan baik, begitu ya, Bu Fatma. Ada juga yang merasakan bahwa puasa itu adalah sebuah beban yang harus dijalani. Lalu ada tips nggak sih sebenarnya seperti apa menjaga mood, memaintain mood agar kita tetap semangat berpuasa, konsisten dengan seluruh rangkaian ibadah lainnya, dan juga tidak merasa terbebani, Bu Fatma? Ya, yang pertama tentu saja dengan kesadaran spiritual kita. Aspek teologis, iya. Aspek kebermanfaatan, iya. Aspek di mana kita mendekatkan diri kepada Pencipta. Juga yang paling penting adalah bagaimana ketika kita menjalani ibadah puasa, refleksi kita atas kesyukuran kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Yang Maha Esa kepada kita. Selama apapun itu, apapun yang diberikan oleh Tuhan, itu akan terasa kalau kita menyadari ibadah puasa kita. Ketika kita merasa lapar, itu kenikmatan yang diberikan Tuhan itu menjadikan spiritual kita itu penuh dengan kesadaran. Pengalaman berpuasa itu kan tidak hanya pengalaman secara fisik saja, tetapi ruhaniah kita itu menjadikan momen refleksi di mana kita mempunyai zat
yang sebenarnya kita itu di balik apapun yang ditimpakan kepada kita, kenikmatan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita hadapi. Nah, itu satu kesadaran spiritual kita. Kesadaran emosional kita ketika kita penuh tanpa intervensi apapun melaksanakan puasa, menjadikan motivasi yang paling berpengaruh untuk kita tetap komitmen terhadap ibadah kita. Kecerdasan emosional kita itu akan terasa ketika bagaimana nafsu yang berhasil kita redupkan ketika berpuasa itu memberikan begitu banyak kebermanfaatan terhadap diri kita sendiri. Ibarat kata kita itu sebenarnya melaksanakan perintah, melaksanakan ibadah, tetapi kebermanfaatannya bisa langsung kita rasakan tanpa kita menunggu gitu. Investasi ibadah, nanti kan kita mendapatkan pahala, nanti kita masuk surga. Kapan itu bisa dirasakan? Ya ketika kita di akhirat. Tetapi kalau ibadah puasa itu kebermanfaatannya langsung kepada diri kita. Ya, itu salah satu yang ini yang refleksi yang saya pribadi yang saya rasakan ya. Ketika terlepas, ya betul, iman kita naik turun gitu. Tetapi apa yang kita sudah lakukan selama kita beribadah dengan ritme, dengan pola kita selama bulan suci, itu ada ketenangan tersendiri yang langsung berdampak kepada kita gitu. Dari segi kesehatan, oke lah, ada sains segala macam. Dari segi spiritual, kita merasa bisa berkomunikasi lebih dekat dengan Tuhan kita, dengan zat pencipta kita. Tetapi bagaimana dengan tingkat ruhaniah kita gitu? Mungkin kita pernah sekali-kali melamun, merenung ketika kita lapar ya, pasti ada keinginan sekali ya untuk kita membatalkan puasa gitu. Tetapi ketika kita merenung itu sebagai bahan refleksi, maka ini akan memberikan kebermanfaatan kepada kita. Ya kita akan bertahan puasa kita. Nah, di sana menjadi salah satu cara supaya kita tetap istiqomah dalam puasa Ramadan gitu. Solidaritas tidak kalah penting. Kita puasa ya, kita puasa, yang lain puasa, keluarga kita puasa, tetapi di tengah jalan kita tidak kuat, lalu kita membatalkan puasa. Pernah nggak terbersit menyesal? Ada dong, ada ya? Ada. Kenapa Ji, saya membatalkan puasa saya sedikit lagi, tong Ji. Benar. Dan ini ada, mau orang yang tidak terbiasa puasa, tapi kalau dia melakukan puasa 1 hari saja, lalu dia membatalkan di tengah hari, saya yakin di dalam hati nuraninya ada penyesalan. Itu yang menjadi bahan refleksi. Maka itu tadi, spiritual ya, berbicara spiritual, tetapi bagaimana menjelaskan sama anak sekarang kalau kayak begitu? Yang paling make sense dengan mereka itu adalah bagaimana keterkaitan antara ruhaniah kita dengan fisik kita, lalu bagaimana juga dari segi teologis dan sains itu kan lebih bisa ditangkap ya. Gitu. Kecuali memang mereka yang punya kecerdasan spiritual tinggi, teman-teman pesantren yang belajar teologi yang lebih banyak, tetapi bagaimana kalau kita menghadapi remaja-remaja yang mempunyai kekhususan gitu, yang mereka ya basicnya adalah teman-teman yang memang IT gitu, mana bisa kita menjelaskan dengan hanya satu kali. Ini ada Al-Baqarah 183 bunyinya ini. Harus secara sains juga ya. Betul. Itu salah satu caranya. Jadi sebenarnya merenung, kemudian juga lebih memaknai ibadah puasa itu sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat sebenarnya seperti apa kualitas, ada tolak ukurnya nggak sih Mbak Fatma bahwa ibadah puasa kita ini berkualitas atau tidak sebenarnya? Kita sebagai manusia biasa nih, orang awam, bisa menyadari nggak bahwa ibadah puasa yang saya lakukan ini sepertinya berkualitas? Adakah indikatornya yang bisa kita tangkap? Ini kan ibadah itu kan kita nggak pernah tahu itu rahasia Allah gitu ya. Tapi kita sendiri bisa nggak sih menilai sendiri gitu? Terlepas dari hak prerogatifnya Tuhan ya. Mungkin pasca Ramadan ya, yang tadi disampaikan betul, gitu. Seberapa berubah kita begitu ya? Komitmen kita setelah
Ramadan ini selesai, setelah Ramadan usai, mabrurnya kita setelah menjalankan Ramadan ini, bisa nggak kita mengontrol untuk tidak terlalu show up kepada tetangga kita, atau tidak terlalu jumawa. Betul. Lebih sabar, mengendalikan diri, komitmen konsisten mengendalikan hawa nafsu. Tetap kita mempunyai rasa empati terhadap sesama kita gitu, atau minimal deh yang tidak jumawa, tidak ada kalaku. 30 hari nih full 30 hari. Jangan ada kalaku. Sama aja sombong juga gitu ya. Oke. Tapi kalau kita lihat bahwa jadi ketika setelah Lebaran Idul Fitri kemudian kembali ke habit sebelumnya, itu bergunjing, masih marah-marah segala macam, emosional, artinya bisa dikatakan bahwa sorry to say, ibadah puasa Ramadan kemarin itu belum bisa menjadikanmu lebih baik begitu ya? Iya. Sebenarnya kalau ketika kita manusia itu kan dengan emosional itu kan sangat alamiah sekali ya. Tetapi bagaimana pengendalian meregulasi atas emosi kita. Nah, di bulan puasa itu sebenarnya melatih regulasi emosi kita. Wajar dong kalau kita marah, manusiawi sekali. Iya, sedih dan segala macam. Kecewa, sedih, alamiah sekali, manusiawi sekali. Dan tetapi bagaimana cara kita meregulasi amarah kita, itu yang menjadi poin. Bahwa sebenarnya kita bisa marah, tetapi juga bagaimana memanajemen amarah kita. Itu kan puasa itu melatih manajemen emosional kita ya. Betul. Gitu. Pengendalian itu kan manajemen. Timing kita makan manajemen juga. Nah, itu apa kita konsisten dengan manage kita atau tidak, itu yang saya kira itu menjadi berkah Ramadan kita. Kalau toh semua aspek tidak bisa terpenuhi, satu saja deh. Satu, dari yang semula kita tidak lebih toleran terhadap sesama kita, ya kita lebih toleran. Betul. Yang kita tidak merelakan takjil kita diborong sama teman kita yang non muslim, wih silahkan, itu membantu UMKM kita loh, gitu. Nah itu kan ekonomi keumatan. Betul. Dan juga empati. Paling penting. Baik, Mbak Fatma, ini terakhir ya, apa yang menjadi pesan atau nilai-nilai universal yang dapat kita petik dari ibadah puasa yang relevan bagi semua orang terlepas dari latar belakang agama ataupun budayanya? Ya, saya berharapnya semoga dialog kali ini juga memberikan sedikit refleksi terhadap semua pendengar bahwa ternyata kesadaran untuk melakukan ibadah puasa itu penting. Tidak hanya kita taklid saja, kita punya kebermanfaatan luar biasa sekali. Dan tentu saja dengan teman-teman yang di luar muslim juga adalah kita sesama manusia. Jika kita tidak bersaudara pada iman kita, maka kita adalah bersaudara pada kemanusiaan. Maka untuk berbagi dan bersedekah itu tidak hanya terbatas kepada saudara kita yang satu iman, tetapi ke setiap umat manusia, bahkan juga kepada alam. Merawat alam, melawat lingkungan adalah bentuk ibadah kesadaran kita bagaimana menjaga semua alam semesta kita, juga tentu saja sesama kita. Dan ketika kita mendapatkan pahala-pahala ibadah-ibadah puasa, itu adalah kebermanfaatannya yang akan langsung kembali kepada diri kita. Itu yang satu. Yang kedua adalah solidaritas kita tidak hanya sebatas pada saat momen Ramadan saja, tetapi perlu komitmen untuk menyadari bahwa puasa bulan suci Ramadan adalah melatih, tetapi kebermanfaatan itu tidak hanya sekedar pada satu bulan Ramadan saja, tetapi pasca bulan suci selesai, pasca bulan Ramadan terlewati, maka kita juga harus komitmen untuk menjalankan ibadah-ibadah dan mengasah terus empati kita kepada sesama. Baik. Itu saja. Wow, itu poinnya ya, dan itu luar biasa dalam maknanya. Baik, dan puasa itu menyenangkan sebenarnya, tergantung bagaimana kita memaknainya, dan jangan sampai kemudian puasa dijadikan sebagai beban. Dari 12 bulan selama setahun,
hanya ada sebulan yang namanya Ramadan. Dan masa enggak sih selama sebulan itu kita enggak maksimalkan ya enggak, Mbak Fatma ya. Artinya ini momen kita, momen limited edition. Betul, limited edition ya. Karena meskipun limited edition tapi pahalanya luar biasa. Apa yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita lakukan pada bulan ini tuh dilipat gandakan pahalanya. Wah, luar biasa. Mbak Fatma selalu menyenangkan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Fatma. Terima kasih sudah berbagi, menginspirasi, kemudian juga memberikan banyak pencerahan kepada kita semua. Saya berharap bahwa bincang-bincang kita kali ini bisa memberikan value begitu ya buat pendengar kita, dan yang paling penting bisa maknai hakikat berpuasa di bulan suci Ramadan. Baik, nanti lebaran di mana Mbak Fatma? Di Jawa Timur. Oh, balik kampung mudik ya. Ada cuti bersama soalnya ya. 15 hari 15 bisa. hari lumayan bisa pulang kampung. Baik, selamat berpuasa Bu Fatma. Terima kasih. Selamat berkumpul bersama keluarga nantinya di momen lebaran. Dan nanti bawa pulang oleh dong nanti ya. Insya Allah. Baik. Ada tahu takwa khas Kediri. Oke, siap. Baik, mendengar demikian bincang-bincang kami dengan penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Bone, Ibu Fatma Utami Joharo. Kita berbincang-bincang seputar filosofi berpuasa di bulan suci Ramadan. Saya berharap ada hal-hal baik yang bisa kita petik dari perbincangan ini. Saya Imran Bate pamit, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.